Oke, salam teman-teman. Hari ini saya akan sharingkan kisah tentang Yefta. Ya, dia salah satu hakim atau dalam tanda kutip salah satu pemimpin dari bangsa Israel. Siapa Yefta dan kenapa Yefta? Mari kita belajar bersama dari apa yang Tuhan ajarkan hari ini melalui saya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman. Bapa, terima kasih atas hari ini. Kami percaya Tuhan, semua yang terjadi hari ini karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, karena Engkau selalu menjaga kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih atas segala kasih dan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ampuni segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang telah kami lakukan, yang kami pikirkan, bahkan kami lihat Tuhan. Semua yang tidak baik Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami merasa mungkin banyak hal yang tidak kami sadari, kesalahan yang tidak kami sadari Tuhan. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang bicara Tuhan, Kau yang ajari setiap kami, sehingga kami semakin mengerti dan semakin mengenal Engkau Tuhan, dan kami bisa berjalan tetap dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, tuntun kami Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke teman-teman, kita baca dulu di Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Ya, ini mungkin agak panjang, tetapi ini kisah yang menarik. Karena itu saya buat di YouTube supaya bukan hanya teman-teman yang di kelas saya yang diberkati, tetapi saya ingin banyak orang diberkati dan mengerti. Oke, kita baca. Ini kisah tentang Yifta, yaitu di Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar, anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Jadi gak dapat warisan, diusir Yefta. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, ini sebenarnya dalam terjemahan lain nanti bisa kita baca ya teman-teman, tapi bukan merampok atau petualang-petualangan. Oleh karena itu seringkali kita tuh harus belajar firman Tuhan, bukan hanya dari terjemahan baru teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa belajar juga dari beberapa terjemahan. Tetapi yang lebih penting belajarlah dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang mengerti. Jadi kalau orang yang menulis, dia tahu apa tujuannya yang ditulis. Nah, siapa yang tahu firman Tuhan kalau bukan Roh Tuhan? Oleh karena itu kita harus belajar dari Roh Kudus ya kalau mau doa seperti tadi, mau baca firman. Kemudian saya ulangi, maka larilah Yifta dari saudara-saudaranya karena dia tadi diusir ya teman-teman itu, dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka aku akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta,
Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka kata Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Luar biasa ya, dari orang yang diusir, dia jadi panglima. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Kemudian ayat yang ke-12, kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta. Ini jawabnya Raja Bani Amon yang memerangi Israel tadi. Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan. Ini jawaban Yefta. Beginilah kata Yefta. Orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja Negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja Negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja Negeri Moab, tetapi raja ini menolak, maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon, dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannya lah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan, Allah Israel, menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan. Sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Jadi apa yang dikatakan Raja Bani Amon itu salah, ya, karena sungai Arnon dan sungai Yabok itu direbut dari bangsa Amori, bukan dari Bani Amon, ya, begitu. Oke teman-teman, kita belajar hal penting sih. Sebenarnya saya ingin sharingkan satu hal, tetapi kok nggak benar kalau saya itu sharingkan sesuatu tanpa memberitahu caranya, ya, tanpa memberitahu caranya. Kita tahu Yefta itu anak perempuan Sudal, tetapi kemudian didatangi oleh para pemimpin Gilead untuk menjadi pemimpin mereka. Ya, ini sebuah reputasi yang hebat, ya, yang didapat Yefta. Jadi Yefta itu orang yang membuktikan bahwa sekalipun aku orang diusir, tetapi aku bisa menjadi pemimpin. Nah, coba kita baca di Hakim-Hakim 11 ayat yang ketiga, ya teman-teman. Hakim-Hakim 11 ayat yang ketiga, ini yang tadi saya ingin saya jelaskan. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, dalam terjemahan New King James dikatakan seperti ini, teman-teman. Then Yefta fled from his brother and dwelt in the land of Tob. Ya, jadi dia pergi dari melarikan diri dari saudara-saudaranya dan diam di tanah Tob. And worthless men banded together with Jepta and went out riding with him. Nah, di sini dikatakan kata worthless ya. Jadi kalau kita seringkali lihat review dari misalnya mobil, HP atau apa, ini masih worth nggak untuk tahun ini?
atau dia masih bisa dipakai nggak untuk tahun ini. Tetapi kata worthless ini artinya berarti dia masih bisa nggak dipakai. Dia tuh artinya dia orang yang sudah tidak bisa dipakai. Dia orang yang tidak berguna. Worthless itu artinya seperti itu. Ya, jadi dikatakan orang-orang yang tidak berguna and worthless men banded together with Jepta. Mereka orang-orang yang tidak berguna bergabung dengan Jepta and went out raiding with him. Dan pergi mereka berperang, menyerbu atau merebut ke daerah-daerah, wilayah-wilayah bersama dia. Kita tahu bangsa Israel itu untuk menduduki tanah Kanaan mereka berperang. Ini bukan merampok, tapi mereka menduduki daerah-daerah sehingga Yefta punya reputasi yang hebat. Tetapi perhatikan, perhatikan. Saya ingin tekankan di sini. Yefta itu anak perempuan Sundal. Jadi bapaknya Yefta Gilead ini dia pernah bersundal dengan pelacur, dikatakan seperti itu. Kalau kita baca kata perempuan Sundal itu dari sebagian lainnya pelacur, saudara-saudara. Ini lebih keras ya. Dan melahirkan Yefta. Dan ketika saudara-saudaranya yang dari ibunya yang asli itu besar, Yefta diusir, tidak diakui. Kamu anak, maaf tanda kutip, haram. Kamu anak tidak berguna. Kamu anak terbuang. Dia anak yang dibuang Yefta itu. Dan kemudian dia pergi, lari ke tanah Tob. Dia bertemu orang-orang apa? Yang tidak berguna. Dia bertemu orang-orang yang dikatakan worthless man. Orang yang sudah tidak berguna lagi. Tidak bisa dipakai lagi. Tetapi mereka akhirnya bisa merebut daerah-daerah. Nah, saya ingin sharingkan seperti ini teman-teman ya. Kita, beberapa teman-teman di kelas saya, itu banyak yang disabilitas. Ada yang tunanetra, saya tunadaksa, dan macam-macam. Kita semua punya kekurangan. Bahkan secara dunia, beberapa kita orang-orang yang terbuang seperti Yefta. Orang-orang yang tidak berguna. Tetapi luar biasa ya. Yefta bisa menjadi pemimpin bangsa Israel. Bisa dipakai Tuhan luar biasa. Jadi jangan takut teman-teman. Malah saya berpikir orang-orang yang tidak berguna di luar sana lebih banyak sekalipun mereka tidak disabilitas. Dan saya berpikir banyak orang yang punya kekurangan dalam tanda kutip walaupun bukan disabilitas. Anak yang terbuang, mungkin anak yang dianggap keluarga yang tidak berarti, tidak berguna, ini anak yang tidak berguna. Tidak punya kemampuan, mungkin sekolah kayak nggak naik-naik, atau secara IQ nggak pinter, atau bahkan beberapa saya tahu ada keluarga yang ketika punya anak perempuan dia mengesampingkan, menganggap anak perempuan itu tidak berguna. Saya percaya banyak di antara kita yang merasa kita itu punya kekurangan dan kita menjadi tidak berguna. Saya melayani di sebuah panti asuhan, saudara. Ya, mereka mungkin merasa beberapa orang satu anak tidak berguna, anak yang terbuang, anak yang dibuang. Mungkin bukan hanya mereka, tapi seperti yang saya katakan tadi, kita semua punya kekurangan yang membuat seringkali orang memandang rendah kita dan menganggap kita, kamu anak terbuang, kamu tidak berguna, worthless, tidak berguna. Tetapi perhatikan, perhatikan, orang yang tidak berguna, orang yang punya kekurangan, itu tetap bisa dipakai Tuhan luar biasa. Tetap bisa, contohnya siapa? Yefta. Kita mungkin kenal Priscilla Semit Julia, teman kita yang kapan-kapan sebenarnya mau tak ajak sharing-sharing di YouTube kalau nanti saya udah punya waktu sih. Ya, Sis Priska ini dengarkan ya. Tapi kapan-kapan Sis, kapan-kapan sister ya. Soalnya saya tuh kalau mau wawancara kamu nanti malah guyon nanti. Kita seringnya ketawa-ketawa ya toh. Kalau serius jadi aneh ya kan. Oke. Ya, dia itu punya yayasan. Bahkan ketika saya ngurusi orang gila, ngurusi juga anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya atau anak yatim piatu. Kemudian saya pernah ajak teman saya ke tempatnya Sis Priska.
Kemudian teman saya heran, wah, orang yang kayak gini malah bisa dipakai Tuhan luar biasa ya Mas. Dia jadi malu sendiri karena teman saya ini orang yang dalam tanda kutip non disabilitas atau orang yang biasa saja. Tetapi perhatikan, Yifta bisa dipakai Tuhan. Sis Priska bisa dipakai Tuhan. Dan saya yakin banyak orang-orang yang dianggap tidak berguna dipakai Tuhan luar biasa. Saya yakin banyak. Daud contohnya. Daud itu anak yang tidak dihitung. Ketika Samuel datang ngomong kepada ayahnya Isai, kumpulkan semua anakmu. Daud gak dikumpulkan, gak dianggap anak. Tetapi siapa yang dipakai Tuhan luar biasa menjadi raja atas Israel? Daud. Jadi orang yang tidak berguna, orang anak yang terbuang, orang yang punya kekurangan di tangan Tuhan bisa jadi pemimpin, bisa jadi berguna. Luar biasa kan? Nah, inilah yang saya ingin sharingkan. Rasanya kok tidak adil kalau saya hanya cuma ngomong, kamu bisa berguna, kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Kalau tidak ngomong caranya, tentu orang akan tanya, lalu gimana? Aku seperti ini kok. Aku seringkali dianggap orang yang punya kekurangan, tidak berguna, tidak berarti. Bagaimana supaya aku bisa dipakai Tuhan seperti Yifta? Oke, kita akan baca selanjutnya ya. 3 hal yang membuat Yifta dipakai Tuhan luar biasa. Perhatikan. Yang pertama, di Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-9. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-9. Kata Yifta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Yifta berkata, kalau aku maju berperang, Tuhan bisa menyerahkan mereka kepadaku, maka aku jadi kepala atas kamu. Yifta punya keyakinan kuat. Tuhan sanggup untuk memberi aku kemenangan. Yifta punya kepercayaan penuh kepada Tuhan. Hal pertama yang harus kita tahu ketika supaya kita bisa dipakai Tuhan luar biasa seperti Yifta, sekalipun kita punya kekurangan, kita harus percaya Tuhan sanggup. Seperti yang dikatakan Yifta. Percaya Tuhan sanggup. Percaya Tuhan sanggup. Waktu saya dulu buat pelayanan rumah berkat itu, saya diketawakan sama beberapa teman saya. Apa bisa kamu aja seperti itu? Saya yakin Sis Priska juga diketawakan. Tapi saya punya keyakinan, percaya Tuhan sanggup. Ketika saya harus sharing di media sosial dengan keterbatasan HP yang waktu itu HP jadul, kuota. Tapi saya berkata, percaya Tuhan sanggup. Pernah sih saya sempat nggak percaya ketika waktu itu saya ngomong sama Tuhan. Karena HP-nya memang jelek sih. Jadi sudah, itu kan HP Nokia yang jadul itu yang masih keypad, cetik-cetik dipencet-pencet keypadnya itu. Nah, keypad kalau saya nulis itu spasinya pakai 0 zaman dulu kalau HP yang jadul itu ya. Spasinya pakai 0 karena bukan HP yang QWERTY seperti sekarang, jadi masih urut-urut tuh A B C D E F gitu ya. Nah, spasinya pakai 0. Spasinya tuh rusak. Jadi kalau saya mencet spasi harus saya tekan-tekan bener. Sampai ibu jari saya kayak keras gitu, ngapal bahasa Jawanya ya. Jadi keras karena terlalu banyak mencet. Habis itu sering kali saya nulis hang, mati sendiri dan saya harus ngulang lagi. Dan ini bukan sesuatu yang mudah teman-teman. Karena kalau teman-teman nulis apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan katakan, itu harus sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Jadi jangan sampai orang nangkapnya berbeda. Dan ini butuh benar-benar hikmat Tuhan, konsentrasi anugerah Tuhan. Ya, kalau hilang, saya jadi bingung. Wah, saya benar-benar seringkali saya mau putus asa. Sudah nggak usah tuliskan saja Tuhan. Tetapi luar biasa Tuhan itu memang ajaib ya. Tuhan terus beri saya keyakinan. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa gitu. Suatu hari saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan, jangan beri aku HP seperti ini. Ini HP sering rusak.
berikanlah aku HP yang sedikit lebih baik. Tetapi kemudian Tuhan ngomong sama saya, ini benar-benar ngomong saya terdengar ya. Aku akan berikan kamu HP Android. Wah, Android seneng. Tapi apa waktu itu yang saya katakan di hadapan Tuhan, saya gak percaya. Saya ngomong gini, Tuhan, Android, uangnya siapa? Cuman pakai bahasa Jawa. Android, duitnya sopo Tuhan ya ngomongnya gitu. Karena waktu itu benar-benar saya untuk beli es teh aja gak mampu kok. Beli HP Android. Saya mau minum es teh aja nunggu kakak saya datang ngasih uang 10.000 untuk bisa beli minum es teh. Ya, saya tidak bisa bekerja karena keadaan saya. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak percaya Tuhan bisa ngasih HP Android. Nggak mungkin, uangnya sopo. Itu siapa yang bisa ngasih saya Android? Logikanya gitu. Tetapi benar Tuhan itu ajaib luar biasa. Benar-benar ajaib luar biasa. Beberapa hari kemudian datanglah seorang hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan yang ya lumayan lah. Sebenarnya beberapa teman-teman mungkin kenal. Diajak oleh teman saya, Pak, saya punya teman sakit. Ya, segitu. Kemudian dia jenguk saya. Saya didoakan. Saya tuh ya jarang sekali sih dijenguk oleh hamba Tuhan. Tetapi luar biasa, ini hamba Tuhan mau datang ke rumah saya. Dia mendoakan saya, kemudian dia ngasih saya amplop waktu itu kalau saya nggak lupa ya, 150.000. Atau 50 atau 200.000, saya lupa lah. Ya, pokoknya antara sekitar segitu. Lalu saya dapat berkat tambahan kalau nggak salah dari kakak atau siapa, totalnya 250 atau 200.000, intinya segitu. Kemudian saya belikan HP bekas Android pas, luar biasa. Waktu itu HP-nya Advan S4A, ya jangan salah, itu HP. Kalau saudara berpikir Advan S4A HP bagus, oh itu HP, waktu itu HP Android yang mampu saya beli. Itu HP murah, sudah banyak waktu itu. Coba kalian HP Advanced Spark itu sudah HP agak Android yang sudah agak lama, yang saya bisa beli dengan uang itu. Tetapi saya sangat amat heran dan bersyukur sekali. Apa yang Tuhan katakan ternyata bisa. Sekalipun nggak masuk akal. Jadi kalau kita tidak percaya Tuhan sanggup itu aneh. Karena Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan segalanya. Bahkan yang tidak bisa masuk akal, tidak bisa dinalar manusia. Secara logika nggak mungkin saya bisa ganti HP dari Nokia jadul itu jadi Android. Saya berpikir saya minta HP Nokia yang nggak rusak aja lah. Supaya saya kalau nulis lebih gampang. Tetapi Tuhan berkata, aku berikan Android dan terjadi. Dari situlah saya akhirnya mengerti. Ternyata benar-benar Tuhan tuh sanggup melakukan segala perkara. Maka ketika saya akhirnya punya kerinduan untuk melayani pelayanan di sekitar kami, waktu itu anak-anak juga, rumah berkat juga, orang ketawa, saya senyum-senyum aja. Karena saya percaya Tuhan sanggup. Percaya Tuhan sanggup. Kunci utamanya dikatakan Yefta, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Dia percaya Tuhan bisa menyerahkan mereka, menyerahkan Bani Amon kepada Yefta. Yefta punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup. Yang pertama itu. Ya ingat, jadi jangan lihat keterbatasan. Kita memang terbatas. Kita punya kekurangan masing-masing. Tetapi dalam hati kita percaya Tuhan sanggup. Yang pertama. Inilah yang membuat Yefta dipakai Tuhan. Kemudian yang kedua. Yang membuat Yefta bisa dipakai Tuhan luar biasa. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Perhatikan. Yefta diangkat sebagai kepala. Diangkat sebagai panglima. Lalu apa yang dilakukan Yefta? Oh, aku akan berperang. Aku pasti bisa menang. Enggak. Yefta lalu apa? Datang ke Tuhan. Dia mau doa.
Dia mengandalkan Tuhan. Dia mungkin bersekutu dengan Tuhan. Dia gak mau mengandalkan kekuatannya. Sekalipun dia sudah menjadi pemimpin waktu itu. Belum menang sih. Waktu itu belum perang lawan Bani Amon. Cuman dia diajak, wis sekarang kamu jadi kepala. Tapi nanti kalau kalah ya dibuang juga Yefta. Tetapi Yefta apa dikatakan? Yefta membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan. Setelah percaya Tuhan sanggup, hadapkan semua yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Ada firman Tuhan yang berkata, apa? Serahkanlah segala keinginanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan semuanya atau akan mengabulkan semua yang baik. Saya percaya ketika kita punya kerinduan di hadapan Tuhan, kita hadapkan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini tidak bisa loh Tuhan. Aku mau berperang melawan Bani Amon, tapi aku gak bisa. Mereka lebih banyak, mereka lebih kuat Tuhan. Dihadapkan kepada Tuhan. Aku mau melayani Tuhan, tapi aku terbatas. Aku ingin melakukan pekerjaanmu Tuhan, tapi aku tidak mampu. Aku mau buka usaha Tuhan, pesaingku banyak. Aku mau bekerja Tuhan, tetapi banyak orang-orang yang juga ingin menduduki jabatan yang baik ini. Caranya apa? Kita hadapkan ke Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan kepadian sendiri. Jangan mengandalkan dunia. Tetapi bawa perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan Yefta. Kita hanya mengandalkan kekuatan. Saya pernah ngomong sama anak-anak youth ketika di dalam mobil. Ketika waktu itu yang di dalam mobil, anak-anak yang saya tahu dia pintar-pintar. Di kelas dia 5 besar. Ya, sekolahnya memang pintar-pintar. Kemudian saya ngomong, kamu kira orang pintar di Semarang, karena walaupun rumah saya di Demak, tapi lebih dekat dengan Semarang, kemungkinan besar mereka pasti kerjanya kalau kerja juga di Semarang. Kamu kira orang pintar di Semarang itu hanya kamu? Banyak orang pintar. Ya, kalau ada orang yang saya daftar di sini nggak keterima karena dia merasa dia menggunakan kekuatannya sendiri, nggak mau menggunakan kekuatan Tuhan. Di Semarang tuh banyak orang pintar, di Jakarta lebih lagi, belum di seluruh dunia. Kalau kita mengandalkan kepadian, halah, diketawain dunia. Pintar kita tuh seberapa? Kita mengandalkan kekuatan, warisan, dan lain-lain, ketawain dunia. Kita hanya terbatas. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang tidak terbatas. Hadapkan. Kita mau usaha, kita mau buka apa, kita mau bekerja, kita mau melayani, hadapkan ke Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Katakan ke Tuhan, aku tidak bisa sendiri Tuhan. Aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku ingin melawan Bani Amon. Dia membawa perkaranya di hadapan Tuhan. Yefta, orang yang mengandalkan Tuhan. Dia gak mau mengandalkan dirinya sendiri. Dia gak mau mengandalkan kekuatannya, orang-orangnya, pasukannya, mungkin kekayaannya, atau senjatanya. Enggak. Dia hadapkan ke Tuhan. Dia orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kita harus tahu, saudara. Seringkali banyak hal yang kita terbatas. Kita nggak tahu orang mana yang benar-benar baik dan orang yang hanya baik yang pura-pura. Tuhan tahu, tetapi Tuhan bisa singkirkan semua yang tidak baik ketika kita mengandalkan Tuhan. Manusia tuh nggak bisa menyelidiki hati, tetapi Tuhan menyelidiki hati. Ya, ingat, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kalau yang pertama tadi Yefta percaya Tuhan sanggup. Yang kedua, Yefta orang yang mengandalkan Tuhan. Kemudian yang ketiga kita baca di Hakim-Hakim 11 ayat 14 sampai 22. Menarik nih. Ya, Hakim-Hakim 11 ayat 14 sampai 22. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, beginilah kata Yefta. Ya, jadi ketika Raja Bani Amon ngomong, kamu sudah merebut sungai Arnon sampai ke sungai Yabok
dan sampai ke sungai Yordan, itu milikku. Tetapi Yefta berkata, dia mengirim utusan kepada Raja Bani Amon. Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini nih. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi Raja ini menolak. Ya, nah ini. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon, dengan tidak masuk daerah Moab. Sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon. Dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannya seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sion dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Dari mana Yefta tahu? Bagaimana dia bisa menjawab omongan Raja Bani Amon bahwa dia merebut sungai Arnon, sungai Yabok? Karena bagaimana Yefta tahu ceritanya itu? Perlu diingat, Yefta itu hakim yang keberapa? Sebelumnya sudah ada Gideon, Deborah, terus Toa, macam-macam. Itu tahunnya sudah sangat lama dari Musa, dari Yosua. Tapi bagaimana Yefta bisa tahu? Bagaimana bisa tahu? Karena Yefta suka membaca firman Tuhan. Karena Yefta suka merenungkan firman Tuhan. Dia suka gambarannya itu dengan firman Tuhan. Jadi dia tahu ceritanya. Oh, ceritanya bukan gitu. Aku baca firman kok. Ceritanya di firman itu, sewaktu Musa nyebrang, dia lewat tanah Edom nggak boleh. Lewat tempatmu juga nggak boleh. Kemudian kita lewat daerah Raja Sihon. Dan Raja Sihon ternyata nggak mau memberikan. Dan kita berperang dan Tuhan memberikan kepadaku. Kepada bangsa Israel. Dia tahu ceritanya. Coba, banyak orang suka mengabaikan membaca firman Tuhan. Sementara firman Tuhan itu sangat amat penting sekali. Bagaimana kita bisa mengerti Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, kalau kita nggak pernah baca firman. Nggak pernah. Karena firman Tuhan itulah tempat kita mengenal Tuhan. Bahkan lebih lagi. Ketika kita menghadapi sesuatu, tantangan, masalah seperti yang dihadapi Yefta ini, firman Tuhan itu menuntun kita. Caranya begini loh menyelesaikannya. Kalau kamu menghadapi orang ini, kamu begini loh. Kalau kamu menghadapi ini, kamu begitu. Firman Tuhan. Coba baca di Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus berfungsi salah satunya untuk mengingatkan kita akan semua yang dikatakan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan itu di mana? Firman Tuhan. Firman Tuhan di mana? Alkitab. Kalau kita nggak pernah baca, bagaimana kita mungkin ingat? Baca aja nggak pernah kok ingat, ya nggak masuk akal. Roh Kudus bagaimana bisa mengingatkan? Ada orang yang berkata seperti ini. Oh enak ya, kalau kita daripada curhat sama manusia, seringkali disepelekan, curhat sama manusia, seringkali malah diomong-omongkan ke orang lain. Lebih baik kita curhat sama Tuhan. Tuhan memberi solusi. Tetapi aku nggak bisa tuh mendengar suara Tuhan. Loh, suara Tuhan itu seringkali mengingatkan kita akan firman Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, Roh Kudus mengingatkan dengan firman Tuhan.
Kita harus baca. Kalau kita nggak baca, ya nggak bisa. Nggak bisa. Hal ketiga yang Yifta lakukan sehingga dia dipakai Tuhan luar biasa, karena Yifta mengerti firman Tuhan. Dia suka membaca firman Tuhan. Sehingga dia tahu, dia bisa menjawab. Dia punya tuntunan dalam hidupnya. Oke teman-teman, saya tutup dengan 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan suka pilih orang bodoh. Tuhan suka pilih orang yang lemah. Tuhan suka pilih orang yang dianggap tidak berarti. Supaya apa? Tidak ada yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Seringkali kalau saudara lihat orang-orang yang punya kekurangan, itu malah orang yang punya kans besar dipakai Tuhan. Jangan salah. Yang penting lakukan 3 hal. Di atas caranya itu. Percaya Tuhan sanggup. Kita boleh terbatas, kita boleh punya kekurangan, tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Kemudian yang kedua, hadapkan ke Tuhan, mengandalkan Tuhan. Doa. Selalu apa yang mau kita lakukan, hadapkan ke Tuhan. Serahkan ke Tuhan. Tuhan, aku mau melawan Bani Ammon. Tuhan, aku mau buka toko. Tuhan, aku mau melayani. Tuhan, aku mau bekerja. Tolong aku Tuhan. Andalkan Tuhan. Yang ketiga, jangan lupa baca firman Tuhan. Tekunlah membaca firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saya kira itu saja teman-teman. Saya berdoa kita semua bisa dipakai Tuhan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang tak terbatas. Tuhan yang maha kasih. Tuhan yang maha baik. Tuhan yang raja di atas segala raja. Tuhan yang mampu mengubah kita yang tidak berarti. Mengubah kita yang bodoh. Mengubah kita yang lemah. Mengubah kita yang punya kekurangan menjadi tidak terbatas, menjadi orang yang berarti, menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan ajaib. Saya percaya kalau Tuhan bisa lakukan kepada Yifta, Tuhan juga bisa lakukan kepada kita. Oke teman-teman, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan. Firman-Mu membuka hati kami, membuka pikiran kami, bahwa Engkau Tuhan yang tidak terbatas Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami mau percaya Engkau sanggup Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami ingin setia membaca firman-Mu, sehingga Engkau menjadi penuntun dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hamba-Mu Tuhan yang tidak berguna. Pakailah kami yang tidak berguna ini menjadi orang-orang yang berguna. Orang-orang yang Kau pakai Tuhan dengan ajaib. Terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu, berkat-Mu, kemurahan-Mu, rahmat-Mu, berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang mampu membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, salam teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.